Nah, ini yang channel-channel penista ini, Goldian Boy. Ini antara lain ya. Kita lihat sekarang. Bayangin mereka, ini adalah para pendeta-pendeta Pak, ya Pak Deki Ngandas, Esra Soru. Ini bukan orang ecek-ecek ya, saya nggak peduli kalau itu orang ecek-ecek. Ini adalah simbol agama kami, ya orang-orang yang kita hormati. Coba bayangkan kalau Ustadz kalian Abdul Somad, Yahya Waloni, kita buat wajahnya seperti ini, apa reaksi kalian? Betul. Lihat nih teman-teman. Mereka merasa aman Bu melakukan ini karena mereka Dokter Deki Ngandas, Anda buat karikatur seperti ini. Goldian, saya peringatkan kamu, kalau kamu tidak menghapus, kamu akan kena pasal. Iya. Ya. Kalau ustadz-ustadz kamu saya permainkan seperti ini, ustadz-ustadz kamu saya bikin gambarnya seperti ini, ya, kita lihat apa reaksinya. Kita harus menuntut ini Pak. Heboh tuh, kalau ustadz mereka dibikin begitu, heboh seluruh jagat maya. Ini adalah hamba-hamba Tuhan, Pak. Ya, dikatakan bodoh dan tolol, idiot, bego, kemudian dibikin seperti ini. Ya. Apakah kita akan diam saja, teman-teman? Anda harus tanda tangani petisi, kita akan segera melakukannya. Apakah Anda akan diam saja? Ini simbol-simbol, ini hamba-hamba Tuhan kita dinista. Kalau ustadz-ustadz kalian, kita lakukan hal yang sama, ya, mau apa kamu? Saya tanya sekarang sama kalian, ya, para youtuber penista agama ini. Sekarang kita lihat ini, ya, lihat, ini yang kalian katakan. Ya, sekarang lihat, roh jahat, roh dusta, roh kudus, dia bikin seperti ini, Pak. Wow, ini udah memenuhi unsur penistaan, penodaan, penghujatan, ya, kita lihat. Ya, kita lihat. Ya, ini lihat, ya, Anda bikin mukanya seperti ini, babak belur jajar bocah ingusan. Siapa yang mengatakan kamu itu menang dalam perdebatan, Goldian? Ya, kamu sendiri sekarang sudah mengganti namamu, bukan lagi simbolon, ternyata itu palsu semua. Kamu mengaku-ngaku pendeta dan sebagainya. Ya, kalau itu saya sudah tahu sih, memang dia bukan pendeta. Ya. Sadis sekali. Membuktikan keaslian kitab suci. Ya, apa urusanmu membedah-bedah kitab suci kami? Terus kamu mengatakan kita tidak boleh membedah Quran dan hadis. Iya. Selama kamu tidak diam, kamu tidak menghapus ini, ya, kalian para youtuber muslim masih mengorek-ngorek Alkitab, ya, maka kita tidak akan pernah berhenti mengorek-ngorek Quran kalian. Kita akan expose itu. Betul. Ya, sekarang lihat ini. Ya. Teman-teman harus lawan ini perbuatan keji seperti ini. Silakan ini teman-teman. Saya tunjukkan. Lihat ini Pak, hamba-hamba Tuhan kita dibikin mainan badut seperti ini. Aduh, jahat sekali. Hanya mereka yang bisa bikin begini, Bu. Bapak kalau lihat channel video Al Hayat, saya tidak pernah membuat yang seperti ini, Pak. Tidak ada ustadz yang saya nistakan. Kenapa? Karena video-video saya video pembelajaran semua. Saya memberikan bukti data-data. Saya tidak mempermainkan seperti ini. Makanya di video-video saya nggak ada tuh ustadz-ustadz terus diedit foto-fotonya kayak Goldian, ini nggak ada saya. Yang saya lakukan adalah saya kasih data-data. Saya kasih ini sejarahnya. Iya. Ya, lihat ini. Akulah si pendusta itu. Dia menuduh Rasul Paulus. Rasul Paulus saya sudah peringatkan ya. Rasul Paulus adalah rasul yang kita akui kerasulannya. Kalau kamu menista Rasul Paulus, kita gantian menista rasul kamu. Kamu hapus ini. Ya, kamu hapus ini. Kalau kamu tidak hapus, ya kita lihat saja nanti. Ya, dia mengatakan Paulus perusak ajaran Yesus. Apa urusanmu? Ya, apa urusanmu ikut-ikut? Kalau MUI tidak bergerak, MUI, PBNU, Bareskrim, ya saya sudah melaporkan beberapa. Kalau Bareskrim, ya kepolisian tidak bergerak, ya untuk menuntut ini, ya kita lihat. Berarti ajang bebas. Kalian jangan pernah cengeng, merengek-rengek kalau kami juga melakukan hal yang sama. Karena kami menjawab apa yang kalian tuduhkan di sini. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang kita akui kerasulannya. Dan kamu sudah menistakan kerasulan Rasul Paulus. Saya hajar kamu. Ya, saya peringatan keras terhadap akun YouTube Polemikus. Kalau kalian tidak stop membicarakan Alkitab, menafsirkan ayat-ayat Alkitab di luar konteks, mencomot Injil-Injil palsu yang bukan bagian dari kitab suci kami, kamu menistakan hamba-hamba Tuhan dengan mengedit foto-foto mereka. Dan saya peringatkan,
Saya akan kupas habis kitab suci dan ajaran Islam. Ini sesuai dengan Quran surah 6 ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan gantian memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Lihat nih, nabimu, rasulmu sudah memperingatkan. Jangan kamu memaki sesembahan orang lain. Jangan kamu melampaui batas agama kalian. Ya, kalau kamu memaki-maki sesembahan orang lain, kamu gak ada hubungannya sama Kristen. Alkitab kamu gak jadi satu dengan kitab kami. Beda dengan orang Yahudi. Ya, ini adalah Hidayah Mualaf Channel. Sekarang kita lihat. Lihat ini Pak, perkataannya Pak. Siapa duluan yang memaki siapa? Ya, bahkan di channel saya tidak pernah mengatakan begoders kepada orang Muslim. Ya, kalau Bang Rudi Yohanes selalu mengatakan Muslim begoders, saya tidak pernah mengatakan Muslim seorang begoders. Lihat ini, video ini membuat efek Roh Kudus. Apa ini tidak menista? Roh Kudus adalah Tuhan dan Allah di dalam iman kami. Saya peringatkan kalian, ya, saya peringatkan kalian. Kita sudah mengadakan petisi. Petisi ini akan segera menjadi ranah hukum. Ya. Ya, bagi OTN yang tidak kuat iman ini segera stop apabila Roh Kudus bla bla bla. Ya, ini sudah masuk penghinaan, Pak. Dan saya kasihan ya karena Yulis ini memang ilmunya nggak ada. Ya, jadi dia kasihan banget. Di Kristen nggak ada dulu. Ya, dan kalau memang dia dulu dari Mawar Sharon luar biasa nih. Mawar Sharon lulusannya bisa ada orang seperti ini, saya heran. Ngapain aja dulu di Mawar Sharon gitu. Ya. Kok bisa menjadi penista seperti ini? Ya. Ini adalah penegak Islam. Ya, sekarang kita lihat ini. Apa urusan mereka dengan kitab kita? Ya, apa urusan mereka ngurusin kitab kita? Ya, Tuhan mereka dilahirkan jemaat bingung. Goblok-gologi. Jahat ya. Ini luar biasa loh mereka. Jadi mereka bukan mau berdialog, Pak. Kalau mereka mau berdialog, mereka akan memahami. Ya. Ya, Menachem Ali masih lebih bagus caranya dia berdialog dibanding masih dengan lebih. Iya. Ya. Jadi kalau kita mau berdialog, ayo kita berdialog. Tapi mereka bikin polemik-polemik seperti ini. Ini kita lihat, Pak. Diserupakan. Dia bikin gambar seperti ini. Apa bukan ini penghinaan terhadap iman Kristen? Wah, jahat sekali ini. Ini sekali. Mereka bangga ya lakukan hal begini. Saat ini doditan. Betul. Ini mereka bangga, Pak. Critiquing Christianity, exposing the Bible. Saya akan balas. Saya akan critiquing Islam, exposing Quran. Anda mengutik-ngutik Alkitab-kitab Yesaya. Apa hubungannya? Memangnya kamu tuh siapa? Ngupas-ngupas kitab Yesaya. Nabi aja nggak kenal Yesaya kok. Betul. Terus apa urusanmu critiquing Christianity? Kamu kan Muslim. Kalau kamu nggak mau dikritik, jangan kritik. Kalau kamu nggak mau dicubit, jangan cubit. Jadi jangan salahkan kalau kita mengkritisi Islam dan mengekspos Quran dan hadis-hadis dan ajaran Islam. Ya, ini loh, lihat simbolnya ya, critiquing Christianity, exposing Bible. Dia Muslim. Apa urusan kamu? Betul. Lihat ini. Ya, siapa nama Tuhannya Kristen, bla bla bla. Mereka exposing Yesaya. Apa urusanmu? Memangnya kitab Yesaya itu ada di dalam Quran? Hah? Ya. Nggak usah ngurusin agama orang. Urusin tadi loh kurikulummu yang sampai Densus 88 anti teror itu menggeledah pondok pesantren. Ada apa di dalam ajaranmu sendiri? Ya. Jadi saya peringatkan ini, Doditan mengatakan Paulus menipu daya. Siapa yang bergelar Kailur Makirin? Kailur Makirin adalah salah satu gelar daripada Allahmu. Siapa yang membalas tipu daya? Siapa penipu daya yang paling hebat? Kailur Makirin, siapa itu? Apa urusanmu dengan Rasul Paulus? Kamu nggak usah ngurusin Alkitab kita. Ya, dengan membuat berjilid-jilid seri episode jeritan hati seorang istri ini, Bible oh Bible. Apa urusanmu bahas-bahas Bible kita? Kalau kamu nggak mau kita bahas Quran dan hadis, stop bahas-bahas Bible kita. Ini sampai seri 266 sampai 270, Pak. Ya. Ini. Lihat ini ZCC.
Ya, saya nggak usah ngomong, kalian tahu sendiri ZCC seperti apa. Ya, Zulkifli Abbas. Kitab mana yang asli gospel atau Quran? Ya, nggak apa-apa kalau kita mau perdebatkan, asal berdebatkan yang berkualitas. Ya, ini satu lagi, ini cewek memang paling tajam ini mulutnya. Saya lihat dari semua apologet Islam, ini Umi Dini memang yang paling tajam, makanya sampai channelnya di-ban. Dia buka channel baru. Ya, Esa Rafesa masih lebih mending. Esa Rafesa masih sedikit lebih soft. Ya, Riva tengah-tengah, tapi ini parah. Wah, Bapak kalau ngelihat, parah banget Pak nih omongannya ini. Parah. Ngeri sekali. Ini ngeri nih, cewek ngeri banget. Ya, oten pekok ya. Tuh dia kalau udah keluar gitu. Parah banget. Ngeri ya. Ya. Ini lihat rata-rata laki-laki perempuan begitu ya. Diksinya Diva ya. Anti Missionary Channel. Apa yang keluar di sini ini menggambarkan isi hati mereka, teman-teman. Iya, karena apa yang keluar dari mulut itu kan dari dalam hati. Nah, ini lagi nih, Agustinus Kainama. Ya, Anda ngorek-ngorek kitab-kitab kami, apa hubungannya? Stop. Kamu memperdalam Islam aja lah, gitu loh. Kamu memperdalam bagaimana Quranmu itu ada dibentuk, kamu memperdalam bahasa Arab. Nggak usah ngurusin agama orang gitu loh, Kainama. Ya, saya sudah Google Translate. Ya, kata Allah ini di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah, Elohim. Kita Google Translate ini pada mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elohim di dalam Alkitab kita, setan-setan juga disebut Elohim. Iya. Dewa-dewa kafir, dewa-dewa Mesir disebut Elohim, disebut Allah. Kalau belajar Google Translate, saya juga bisa Google Translate. Jangan sembarangan Kainama. Ya, kamu kalau ngomong kamu sudah dipermalukan oleh Gracia Pelo. Ngomong kok pakai Google. Ya, Zulfikar Official. Lihat ini juga parah. Ini saya lihatkan yang paling parah dari semua yang ini. Tuhannya oten, netek dan sekolah. Waduh. Jahat sekali. Ya, ini dari CCC, ya. Gambarnya sih seperti ini, lihat nih Pak. Apakah ada kedamaian di gambar ini, simbol mereka ini? Ini gambar kalau misalnya perampok membunuh orang ini. Iya, lambang mengeri. Ya, lihat aja nih. Ini simbol mereka loh. Ini yang mereka pakai sebagai simbol ZCC ini. Apa ada damai di sini? Betul. Lihat gambarnya aja udah kayak orang mau apa tuh, kumisnya sampai kayak begini. Atau begitukah itu gambaran damai menurut mereka? Ya, ini Bamtri. Ini Bamtri Channel. Ya, sekarang kita lihat yang parah-parah. Koplak ya, tangisan oten. Jadi nah ini yang paling parah saya lihatkan. Bilang Tuhannya berkolor aja mereka bangga, apalagi kalau fitnah Islam. Teman-teman ya, kesaksian di channel Pak Yusuf Manubulu adalah internal Kristen. Kalau kalian nggak suka, nggak usah nonton. Saya aja nggak pernah nonton kok channel-channel kalian. Saya tuh baru cari ini tadi loh Pak, saya mana pernah nonton itu. Itu internal kita. Kalau lu nggak setuju, nggak usah nonton, Bamtri. Ngapain lu nonton? Kalau memang tujuan kamu berdakwahlah dengan damai. Nggak usah digoyahkan oleh kesaksian-kesaksian ini. Saya aja nggak pernah nonton kok. Kalau kamu mau menjawab, kamu jawab dengan data. Nggak usah seperti ini kamu ngomongnya. Ini menghina apa enggak ini? Ya. Ini satu lagi, parah banget ini. Bibir licin ini satu. Ya, studi kritik tentang pemalsuan biblos. Kalau kita bahas studi kritik pemalsuan Quranmu, apa reaksimu? Terus ngapain kamu cari nubuatan-nubuatan di dalam Sefer Hagai? Emangnya nabimu tuh kenal Nabi Hagai? Hah? Nyari-nyari di teks Yesaya. Lihat nih, fakta terbaru. Dia ngambil dari Pseudo Injil Matius. Kamu tuh nggak? Pseudo tuh artinya Injil palsu. Pseudo tuh artinya palsu. Nulis pseudo aja dia pakai PE-pseudo, bayangin Mbak. Ya, sudah tahu Injil palsu Matius, namanya aja Pseudo Injil Matius. Ya. Kayaknya Injil Pseudo Injil Matius, padahal tuh Injil palsu. Namanya Pseudo itu palsu.
Dan itu mereka belajar loh Pak dari Yonatan Nandar ini. Kebayang nggak berapa orang yang disesatkan oleh ajaran-ajaran Yonatan Nandar ini? PGI mana suaramu, mana tindakanmu?